Halo kakak, silakan. Ya, halo. Asli mana kak? Asli Tangerang. Oke, silakan kakak. Aku mau nanya masalah Kristen aja sih, nggak Boleh, banyak. boleh, boleh. Dengan senang hati. Ya, kak. Di dalam Al-Quran itu setelah hari kiamat akan, maksudnya hari akhir akan tiba, itu yang bisa menolong kita itu adalah syafaatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Insya itu Allah. adalah eh, utusan Allah. Jadi kita kalau seandainya ibarat orang berdosa, kalau kita selalu membaca salawat Nabi itu, nanti di hari akhir Nabi Muhammad itu akan mendapatkan, kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, lalu kita akan masuk surga. Beda dengan eh, Kristen. Kristen itu nggak ada penolong, walaupun di dunia berbuat Oke, baik. Maaf, oke, maaf oke. saya Gak cuman apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Biar kita tunjukkan. orang Kristen itu dibalasnya di dunia, jadi dia itu walaupun berbuat baik, emang dibalas. Semisal dia sedekah, dia diberikan rezeki yang banyak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Oke. bedanya di akhirat. Kalau orang Kristen itu kekal katanya di dalam neraka itu, nggak ada penolong Ya, karena kita dia itu kan buktikan. menyekutukan Muhammad bisa Allah. menyelamatkan kakak nggak? Kita lihat ya kakak ya. Ya, Maksudnya, Muhammad bisa membela kakak nggak? Ya, buku Ridho 548. ya kalau seandainya, ya udah lihat aja. Nih kak, nih kak. Apakah Nabi Muhammad bisa membela kakak? Sahih, sahih ya kak. Bukhari 2548. Sahih ya, bukan doif ya, bukan maudu. Ya. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu ya, berkata Rasulullah berdiri ketika turunnya surah Qiyas Asyura ayat 214 yang artinya dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Beliau berseru, wahai kaum Quraisy. Kakak lihat sini kak. Atau ucapan semacamnya. Peliharalah diri kalian karena aku Muhammad, tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Syofia bibi Rasulullah, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu mau dari hartaku. Sungguh, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Tetapi Emang, mari kita lihat apa kata Yesus Kristus seperti yang kakak bilang. Ya, kakak bilang Yesus tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Salah besar. Nih, kakak perhatikan. Dan aku memberikan hidup yang, ini kata Yesus. Dan aku Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak pasti akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena apa? Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, sekarang kenapa dengan ayat Bukhari 2548 bahwa Muhammad tidak bisa membela kalian di hadapan Allah? Bahkan dalam hadis Muslim mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi di dalam neraka. Itu bagaimana? Nabi Muhammad itu bukan membela, tapi memberikan syafaat. Jadi kan Nabi Muhammad itu kan kecintaan Allah, Nabi utusan Allah. Jika kita, walaupun kita banyak dosa, tetap kita, walaupun kita orang soleh, Islam tetap akan masuk neraka. Tapi kan ininya juga kalau masuk neraka itu pasti masuk surga kalau kita menyembah Allah. Dan Maksudnya masuk neraka bagaimana kak ini? ya kalau masuk neraka kan itu tergantung kita. Cuman kan kalau orang Kristen itu masuk Tergantung neraka kita maksudnya. itu. Atau kalau kita maksiat, atau kalau kita berbohong atau berjudi atau ibaratnya punya suami selingkuh atau gimana, itu kan termasuk dosa. Gitu. Itu kan Jadi amal-amal ibadah bisa memberi kakak masuk surga.
Ya, amal ibadah kalau kita mendirikan sholat 5 waktu dan menjauhi larangannya, Kak, ya menjamin. Sahih Muslim. Sahih Muslim 5038, Kak. Nabi bersabda, tidaklah seorang pun dari kalian diselamatkan oleh Amalnya. amalnya. Tadi tidak dapat membela. Muhammad tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Sekarang Sahih Muslim 50 mengatakan tidak diselamatkan lewat amalnya. Jadi yang benar bagaimana, Kak? Jadi kan yang benar itu kalau amalnya itu gimana, tergantung amal kita. Kalau amal kita kan kadang-kadang kita kalau kan nanti kalau seandainya ada kitab iliyin, ada kitab sijin, ada timbangan yang berat, ada timbangan yang ringan, ada timbangan yang itu gitu, tergantung kita. Kalau kita dosanya besar ya kita masuknya ke kitab sijin. Iliyin apa sijin itu, kalau kita ringan Jadi timbangannya. saya tahu, jadi arah yang Kakak bawa itu mengenai timbangan itu, ya. Ya, ada di sini, Kak. Nih. Ini kan yang Kakak bicara masalah timbangan. Kita buka ya. Ya, di dalam surah 23 Al-Mu'minun ayat 102. Ini kan yang Kakak bilang. Aduh. 102. Ini kan yang Kakak maksud. Timbangan ini kan yang Kakak maksud ini. Al-Mu'minun 102. Siapa yang berat timbangan ini kan? Iya. Dalam kurung kebaikan. Nih. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kebaikan. Timbangan apa, Kak? Ketika di sini dia mengatakan amal, tidak seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amal. Sementara di sini siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah. Kebaikan apa? Amal. Ya kan kita itu kan sebenarnya itu yang pertama wajib itu sholat. Walaupun kita berbuat kebaikan, walaupun kita menjalani ibaratnya sedekah, tidak tidak bermaksiat, kalau kita tidak melakukan ibadah 5 waktu dan tidak percaya kepada eh, Nabi Muhammad, ya tetap kita akan nggak ada ibaratnya amal kita itu sia-sia gitu. Kakak Soalnya tidak pernah berzina. Makanya Yesus mengatakan gini, Kak. Ketika ada orang yang ingin menghakimi salah seorang perempuan berdosa, Yesus bilang apa? Siapakah di antara kalian yang tidak pernah berdosa, kata Yesus. Siapakah di antara kalian? Karena Yesus mengajarkan standar yang tinggi. Yesus bilang gini, Kak. Ya, jika orang itu memikirkan wanita yang bukan menjadi milik dia dalam pikirannya, dia sudah berzina, Kak. Jikalau ada laki-laki yang memikirkan wanita, jikalau ada perempuan yang memikirkan laki-laki yang bukan menjadi miliknya, dikatakan kamu sudah berzina di situ. Standar yang diajarkan Yesus ini tinggi. Jadi siapakah di antara kalian yang tidak berzina? Siapakah di antara kita semua yang tidak berzina, kata Yesus? Ya, kita semua berzina dan kita semua berdosa dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, siapakah yang menjamin manusia agar diselamatkan dan dimuliakan lagi di hadapan Allah? Selain daripada Dia yang tidak berdosa, yang bisa memuliakan kita di hadapan Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Siapakah yang bisa memuliakan kita di hadapan Allah kalau kita sudah berzina dengan pikiran kita? ya kan Allah itu kan Maha Pengampun, Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Gopur, Maha Pengampun. Walaupun kita berbuat zina sebelum ibarat kita berbuat maksiat, terus kita sebelum mati kita udah bertobat, ya itu dosa akan diampuni. Jadi tidak ada penyiksaan nanti di alam barzah. Kalau Bertobat kita kepada siapa? Ya kita ibaratnya sebelum kita mati itu kita bertobat, menyesali perbuatan dan bertakwa kepada Allah. Gini, Dan Kak, tidak kalau kau mengulangi bilang bertobat, ya, bertawa kepada Allah gini. Kakak harus melihat dua hal di dalam Allah. Ya, Allah itu maha kasih, Kakak.
Tetapi Allah itu juga maha adil. Kenapa Allah itu maha kasih? Allah maha adil. Kenapa Allah itu maha adil? Kita berbicara pribadi Allah yang maha suci, maha kudus. Sedikit pun dosa, manusia tidak bisa menghampiri Allah. Ingat, kakak mau minta ampun kepada siapa? Sementara Allah ini, kakak bilang Allah itu maha pengampun. Sementara Allah tidak mau berhubungan dengan dosa. Dia suci. Dia kudus. Allah bilang, saya tidak mau, kamu berdosa. Surga itu kudus yang tidak bisa kakak kompromi, tidak bisa. Ya, sehingga Allah memberikan solusi jembatan agar kakak melewati jembatan itu. Jalan itu. Jalan lurus yang harus kakak lewatin. Jembatan Ya. lurus yang harus kakak lewatin. Ya. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sebagai jalan kebenaran hidup harus tidak berdosa. Dan Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa sebagai jembatan, sebagai jalan lurus yang harus kakak lewat melalui dia. Kalau kakak loncat, kakak ingin terjun ke seberang tanpa lewat jembatan, maut kak. Lobang kak. Tanpa kakak ingin loncat. Karena lubang yang dalam, dosa itu seperti lubang yang dalam yang tidak memiliki jembatan. Ya, itulah dosa. Jadi kakak ingin loncat ke sana, nggak akan sampai. Kalau tidak lewati jembatan, tidak lewati jalan lurus. Maksud Saya aku, harap kakak paham itu. Allah Maha Pengampun itu bukan berarti kita diampuni lalu kita masuk surga, bukan. Jadi ibaratnya kalau seandainya kan neraka itu ada neraka sakar, ada neraka hawiyah, itu kan neraka jahim, jahanam kan itu banyak. Jadi itu tergantung dosa kita. Kalau seandainya kita dosanya besar, dosa yang kita akan masuk neraka jahanam, neraka yang paling dalam. Kalau kita hanya sekedar ibaratnya kita termasuk orang soleh, nerakanya kan beda. Jadi neraka itu kan banyak. Bukan berarti, Soleh dalam arti ditimbang kebaikan itu yang kakak bilang tadi ini. iya karena Nih, kita kalau soleh yang kakak bilang ditimbang kebaikan ini ya, sesuai dengan surah Al-Mu'minun ini ya. iya benar. Ya, tetapi di sini dia mengatakan apa? Nabi bersabda, tidak ada seorang pun diselamatkan oleh amalnya. Oleh amalnya, bagaimana mungkin ditimbang amalnya di sini? Kalau di sini Nabi bilang tidak ada seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amalnya, bagaimana? Kembali lagi ke sini, Kak. Coba kakak lihat sini, siapa yang berat timbangannya, kebaikannya, mereka itulah yang orang-orang beruntung. Sementara di sini Nabi bersabda, tidak seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amalnya. Apa yang ditimbang kalau amalan tidak menyelamatkan kita? Apa yang mau ditimbang di sini? Ya itu Coba kakak jawab ini. Apa yang mau ditimbang di sini, Kak? ditimbang itu antara ringan atau berat dosanya gitu. Amalnya. Amalnya. Iya betul. Bagaimana di sini amalnya? Tidak diselamatkan oleh amal, Kak. Coba kakak lihat di sini. Di layar ini, Kak. Nabi bersabda, tidak seorang pun diselamatkan oleh amalnya. Sementara di sini amal ditimbang, tetapi di sini mengatakan amal tidak diselamatkan. Coba pikir. Ya kalau seandainya kita tidak bukan kita diselamatkan, jadi walaupun seberat-beratnya dosa orang Islam itu setelah dia dihisab lalu dia dimasukkan ke neraka pasti akan masuk surga. Tapi kan beda sama orang yang ibaratnya orang Kristen atau orang yang menyekutukan Allah, itu dia kekal di dalamnya. Beda sama orang Islam. Orang Islam itu walaupun dia masuk neraka pasti dia akan masuk surga setelah dosanya terhapus dan bersih gitu. Oke.